alhamdulillah sahabat DSAS ini buat konten YouTube. Kemarin kita udah ngobrol sederhana di pondoknya Kiai Hendra Zainuddin. Sekarang Allah hantar beliau ke sini, Ustaz Yusuf Mansur. Allah hantar Pak Kiai juga ke sini. Tentu ini sebuah kemuliaan bagi kita. Allah. Ustaz beri nasihat sedikit Ustaz sebelum Ustaz makan pempek sama sama Pak Kiai. Wajib ini kalau di Palembang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada nasihat terbaik saya kecuali kita pengen nasihat dari guru saya, dari Ustaz Dery. Jadi Fatul Ustaz. Lah ini kan studio, ini podcast DSAS. Saya ini host di sini ya, saya host di sini. Nah, sebelum Ustaz Yusuf Mansur di telepon Deddy Kobuzer. Di sini dulu kita wawancara. Jadi Allahu Akbar. Ada gini, ini sesuatu yang menarik memang. Biidznillah Kiai Hendra, Kiai Dery dan semua yang mendengar dari DSAS punya akun channel, saya dengan izin Allah masuk ke dunia dakwah sedekah memang dengan diksi yang berbeda. Jadi saya memahami kalau memang ada perbedaan, gesekan, bahkan benturan. Karena saya masuk beda, memang narasinya beda. Pertama saya sering bilang, saya mohon koreksi tetap. Mohon tetap saya dikoreksi. Lu nggak ngerti apa-apa, tapi saya minta izin membedakan antara nawaitu dengan doa. Yang selama ini campur-campur. Bukan cuma di bab sedekah, tapi hampir di seluruh amalan. Entah itu qiraatul Quran, baca Quran, zikir ini, zikir itu, kemudian hatta haji dan umroh. Misalkan orang bilang, kamu umroh pengen kaya, janganlah. Umroh tuh umroh saja, nggak usah pengen kaya. Itu berlaku di semua amalan. Saya masuk nih ke dunia dakwah, sedekah dan amal-amalan yang begitu-gitu. Lalu saya minta izin ke para guru-guru yang dilala guru-guru saya itu ke atas itu memang diksinya sama. Saya kan bukan baru, cuman saya ini mulutnya lebih Indonesia gitu dengan izin Allah. Itu juga karomah para guru-guru. Jadi saya bedakanlah antara nawaitu dengan doa. Dibilang tipis-tipis, dibilang besar, sebenarnya besar. Karena perbedaan ini terjadi karena diksi juga bahasa Indonesia. Karena ada serapan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab, sehingga kesannya itulah arti sesungguhnya dari serapan itu, benar nggak? Saya kasih contoh. Kalau judulnya sudah pengen supaya agar mudah-mudahan semoga maka itu judulnya bukan wilayah niat doa, tapi itu oleh doa. Dan kalau sudah begitu judulnya nggak perlu amalan lain. Sejatinya namanya juga doa ya. Namanya juga doa, nggak perlu baca Yasin, baca Waqiah, baca Ar-Rahman, sedekah, nggak perlu. Jadi tanpa dia birrul walidain misalkan, nggak perlu izin dengan orang tuanya dulu, dia bebas berdoa. Nggak perlu dia misalkan ngasih apa karena yatim, dia bebas berdoa karena berdoa bisa berdiri sendiri. Nah, nawa itu semua pasti karena Allah. Ketika ada seseorang datang kepada Allah dan meminta, apakah disebut nawaitunya menjadi tidak karena Allah? Salah, Pak. Kalau menurut saya dengan izin Allah, itu dia pasti karena Allah. Kok begitu? Iya kan, bukankah Allah yang menyuruh hambanya berdoa, minta, datang dan meminta. Jadi ketika ada orang minta apapun itu judulnya, minta mobil, minta handphone, minta motor, minta tagihan lunas, minta kemudian bisa bayar utang, minta jodoh, minta anak, apapun itu adalah itu hak semua makhluknya Allah Jalla Jalaluhu. Jadi beda nih. Maka lahirlah kemudian dorongan-dorongan untuk kemudian mengikuti doa itu dengan amalan-amalan. Kenapa? Bila sebelum bersedekah saja boleh meminta, apalagi setelah bersedekah. Bukan malah jadi penghalang. Saya copot cincin nih, ada perempuan copot cincin. Sebelum copot cincin, dia boleh berdoa. Ya Allah, saya udah 30, belum ada jodoh. Tidak ada satupun yang tidak sepakat boleh. Sebelum copot cincin. Sebelum. Aneh sekali. Begitu sudah copot cincin nih, cincin dicopot nih.
Katanya apa? Jangan kamu minta-minta jodoh gitu. Sedekah-sedekah aja, jangan minta-minta sama Allah. Ya kan jadi aneh. Doa boleh. Ketika dia copot cincin, nggak boleh berdoa. Berarti kan sedekah itu menghalangi berdoa. Saya punya sepeda motor nih. Terus saya berdoa, aduh ya Allah, hujan kehujanan, panas kepanasan, saya minta Avanza. Saya minta Xenia. Saya tidak minta mobil yang bagus-bagus. Minta Avanza saja, minta Xenia. Sepakat semua orang boleh. Herannya, ketika dia sudah mendorong motornya disedekahkan, lalu dia minta kepada Allah, jadi nggak boleh. Saya nggak terima tuh, Pak. Sebagai otak orang bodoh, saya nggak terima. Iya. Karena berarti kalau pakai diksi beliau-beliau itu, ya gue rugi dong sedekah. Karena sebelum saya sedekah motor, saya boleh minta mobil. Setelah saya sedekah motor, tertutup permintaan buat mobil. Ya mending saya nggak sedekah, Pak. Di sini saya bilang nggak begitu. Sesederhana itu sebetulnya. Kita belajar kan kalau bahasa Indonesia kan ada prasa mayor, ada prasa minor. Iya. Ya teman-teman pada belajar bahasa Indonesia kan, dulu bahasa Indonesia aku 10. Oh iya. 10. Cuman yang lain 100. Itulah masalahnya. Allahu Akbar. Tolong selendangan dong, selendangan. Lucu juga. Jadi ada baru aja kagum baru. Ternyata yang lain 100 ya. Allahu Akbar. Jadi ada prasa mayor, prasa minor. Kalau di dunia coding, di dunia kemudian pemrograman ada flowchart. Kalau kita salah ya ngasih string, salah kemari, Pak. Iya. Karena stringnya begitu, maka semua amalan salah. Kamu baca Yasin aja. Nggak usah minta selamat, nggak usah begini-begitu, nggak usah minta rumah nanti laku lah apa segala, nggak usah. Aneh, Pak. Ikhlasnya. Wong sebelum baca Quran yang namanya Yasin boleh minta. Masa setelah baca Yasin gaji nggak boleh minta? Nggak ngerti saya mah. Iya. Ada yang salah nih. Salahnya di mana? Nggak di mana-mana, Pak. Salah soal diksi. Ya, Masya Allah. Nawa itu disamain dengan doa. Contohnya, niat lu apa? Lah kalau niat apa mah nggak tahu ente niatnya apa. Usoli sunatat duha itu niatnya. Lillahi ta'ala. Ya tapi kan kamu minta kerjaan. Loh, itu doa saya. itu doa saya. Jadi makanya saya bilang, niatnya apa ya Pak Ustaz? Supaya rumah laku. Bukan niat. Doanya apa Pak Ustaz? Karena kalau saya bilang niatnya apa, mendadak itu nggak bisa didiskusikan. Emang salah. Kalau niatnya untuk itu masalah. Salah. Tapi kalau doanya apa Pak Ustaz? Jadi boleh. Itu satu ya. Saya masuk ke dunia sedekah dan amalan-amalan soleh yang lain dengan izin Allah. Memang dengan diksi yang berbeda. Saya perhatikan ini diksinya nih karena kemuliaan orang Indonesia. Kemuliaan orang-orang Indonesia berbahasa Indonesia, dia menyerap bahasa-bahasa asing termasuk Arab dengan izin Allah yang dipakai kemudian menjadi bahasa Quran dan Islam. Tapi plek. Karena menghormati itu jadi plek. Padahal dalam bahasa Arab itu mana pernah ada yang satu pengertian, misalkan ikhlas. Kita masuk bab yang kedua, ikhlas. Ikhlas diserap oleh bahasa Indonesia menjadi IKHLAS. Mahwal ikhlas. Ikhlas itu IKHLAS, sama dengan tanpa pamrih. Sesederhana itu ke ikhlas? Enggak. Maka ketika dalam bahasa agama nggak bisa diserap satu kata, enggak. Ketika ada al-ikhlasu, maka kita mengenal orang pesantren ada lughatan, ada syar'an, secara istilahan, gitu kan? Makna, banyak. Sehingga disebut ikhlas itu nggak langsung meniadakan doa. Kalau ikhlas itu meniadakan doa, meniadakan pamrih, bahaya nih Pak. Bahaya ini. Orang jadi nggak punya permintaan ke Allah. Justru kita kan harus dorong nih orang untuk meminta pada Allah. Jadi ikhlas itu adalah ketika kita minta cuma satu-satunya kepada Allah. Wajahkan ikhlas. Itu juga ikhlas. Ketika dia menyandarkan hanya Allah saja, itu ikhlas. Justru kamu yang percaya kalau ada duit baru pergi haji, kalau ada duit baru bisa beli rumah, kalau ada duit baru bisa beli mobil, kamu bukan ikhlas. Malah itu syirik malah. Syirik malah. Jadi parah jadi. Nah, disinilah rahasia kenapa di dalam surah Al-Ikhlas ada unsur kosakata as-somad. Bayangin Pak. Allahus samad. Kalau di dalam Al-Ikhlas tidak memperbolehkan meminta, tidak akan Allah pakaikan Al-Asmaul Husna as-somad. Allahus samad. Nggak mungkin Pak. Ditambah dengan Al-Ahad, satu-satunya tempat yang kamu harus gantungkan aku, kata Allah. Tapi buat apa kalau kita nggak boleh minta?
Ya. Jadi kalau guru saya yang satu dan ke atasnya emang beda nih. Ketika yang lain bilang ikhlas itu meniadakan permintaan, kalau guru saya beda. Ikhlas itulah ketika kamu banyak meminta pada Allah. Ya, minta apa aja mau. Minta apa aja mau Allah. Nah, barulah yang ketiga. Tapi Yusuf Mansur sepakat. Lu jangan cuma minta mobil. Apa visi misinya? Karena minta mobil lu dikasih sama Allah. Ya Allah, mah setan aja minta dikasih. Betul nggak? Ya orang kafir dikasih. Mau kafir dikasih. Cuma untuk membedakan kita dengan yang lain, mintalah mobil ini dipakai buat jemput ulama. Ya, buat dakwah. Buat ulama, buat orang-orang tua, menyenangkan orang tua. Mintalah rumah yang nanti bisa jadi pengajian. Mintalah kaya yang buat kita menjadi sodako dan lain sebagainya. Saya pun sepakat bahwa jangan cuma minta kaya. Mintalah juga kemudian soleh-soleh dan seterusnya. Dan latar belakang pemahaman ini kenapa coba? Karena saya merasakan pahitnya menjadi orang susah, pahitnya menjadi orang yang banyak masalah. Jadi saya emang mencari nih yang begini-begini. Iya, sekolah-sekolah. Itu. Terus ada pun misalkan Yusuf Mansur suka maksa orang sedekah. Oh, saya bangga, Pak. Bangga disebut memaksa itu. Bayangkan bapak-bapak guru renang. Guru renang, bapak udah ajar renang kayak apapun, ini anak takut aja main. Nggak mau loncat. Saya yakin, Pak. Saya yakin pemirsa semua di SAS channelnya Ustadz Dery guru saya ini. Kalau Anda adalah guru renang, pasti Anda ceburin anak itu. Iya. Betul nggak? Betul. Hah? Dorongin sama dia. Supaya apa? Berani. Itu emang juga kalau lagi ngelihat itunya mah kejem, Pak. Kalau lagi ngeliat episode dijorokinnya, jom anak kecil dilelep-lelepin. Kamu, apalagi kalau dipotong itu doang videonya. Pas bagian itu aja. Mati dia dilaporin ke Polres. Tapi begitu dia juara Olimpiade, dia akan bercerita, terima kasih guru renang waktu saya SD. Allahu Akbar. Dan saya mewakafkan itu. Saya mewakafkan itu. Artinya, ya sudah, nggak apa-apa. Proses saja. Allahumma sholli. Bahasa apa ya? Bahasa tausiyah, bukan bahasa legal standing, bukan bahasa legal formal. Tapi saya seneng lah. Saya seneng, Ustadz. Saya anggap ini panggilan Allah untuk saya bicara lagi tentang sedekah. Udah lama sih nggak bicara sedekah. Sudah dari 2012. Sejak orang pada begini begitu dan rupanya saya masih jadi the loser. Tapi ini juga mungkin juga maksud Allah juga emang begini. Istirahatlah dulu kamu, jadi ngomong sedekah, ngomonglah dulu tahfiz gitu. Nah, ini kembali ke awal tadi, Kiai, tentang masalah diksi. Ya, masalah penggunaan kalimat. Tapi saya tidak melihat ini sebagai kekurangan bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Justru inilah hebatnya orang Indonesia, menerima utuh sampai plak. Sami'na wa ta'na. Iya gitu loh. Cuma kan jadi perkara ketika implementasinya segitu. Iya. Al-imanu, percaya. Ntar dulu nih, kalau al-imanu sama dengan percaya cukup? Enggak. Iya. Enggak kan? Kita punya definisi nih tentang iman. Al-imanu an tu'minu billahi wa rasulihi wa kutubihi, begitu kan? Kemudian bi af'alihi gitu kan? Panjang kali lebar, Ustaz. Tapi hebatnya orang Indonesia, dia buka dulu nih. Pokoknya kita serap dulu iman. Gue iman sama lo. Itu artinya gue percaya sama lo. Kayak gitu. Itu hebatnya. Oke, saya kasih contoh. Atau orang nggak kerja. Oke, atau orang nggak kerja. Terus didoronglah kepada Allah. Didorong pada Allah. Udah lo doa. Lo minta sama Allah supaya kemudian lo kerja. Terus dia doa nih, pak doa, kerja. Abis kerja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hilang duhanya. Perhatikan yang terjadi di masyarakat. Perhatikan nih pemirsa, yang terjadi di masyarakat. Lo sih duhanya karena pengen kerja, akhirnya jadi begini. Lo nggak duha lagi. Kalau saya melihat bukan. Dan jangan pakai bahasa itu. Kalau pakai bahasa itu, maka menyalahkan proses awal. Dilalani setelah dia kemudian meninggalkan duhanya, dipecat. Dilalani, dia dipecat. Habis dipecat, kok dia duha lagi. Kerja lagi, hilang lagi duhanya, hilang lagi kerjanya. Terus begitu sampai kemudian dia menyadarinya, Pak, dengan kesimpulan yang salah juga. Di sini saya maaf banyak yang saya memang bertentangan dengan umum memang, dan saya menerima.
Menerima, memang nggak biasa ini. Apa coba? Oh saya salah, harusnya saya ikhlas saja sama Allah, nggak usah minta-minta pekerjaan. Bukan Pak, dia itu hilang kerjaannya karena nggak istiqomah. Bukan karena dia salah meminta. Masa meminta jadi salah? Iya. Dia itu tidak lagi bekerja karena hilang keistiqomahan Dalam duha. Mesti dia dapat kerjaan, duhanya jalan terus. Malah kalau perlu bertambah kan, ada 2 rakaat jadi 4 dan seterusnya. Jangankan orang lain, dia sendiri bisa salah ngomong tuh. Ayo udah, saya salah. Itu, ini saya dulu punya guru Kiai Jerijis Menes Pandeglang. Oh, lebih kejam dari saya. Jadi kalau orang datang nih, Kiai, ulang ngomong masalah dulu. Jangan ngomong masalah dulu. Emang dompet. Orang belum bicara masalah, dihajar sama dompetnya mana? Dompet mana? Orang ngasih tuh dompetnya. Dia lihat. Taruh sih. Masalahnya apa? Gitu. Nanti ada juga nih, ini abang saya pribadi, Kak Hanif namanya. Dia ketawa-ketawa, dompetnya ditaruh di luar. Saya udah bilang sama Kak Hanif nih begini, dompetnya terluar. Datang nih Kak Hanif sama teman-teman. Jangan ngomong apa. Nah, dompet gitu. Terus Kak Hanif bilang, nggak bawa dompet Kiai. Terus si Kiai manggil istrinya, Nyai itu. Istri keluar dari kamar, bawa kain, taruh meja. Copot celananya, ganti kain. Celanamu buat sedekah. Gitu. Keren. Begitu dicopot celana, ganti kain, jam tangan. Gitu. Diambil. Terus masih ditenteng pula ke Hanif ini. Ditenteng ke depan pintu. Mana sepatu kamu yang mana? Tapi Pak, orang yang datang ke dia, nggak ada orang nggak punya jodoh kecuali berjodoh dengan izin Allah, nggak ada yang punya anak kecuali punya anak. Dan saya Yusuf Mansur muda saat itu bertanya, Yai, kenapa harus sampai kayak begini? Apa kata dia? Kalau dia pulang, dia mikir, dia nggak jadi. Dia pulang, dia mikir, dia nggak jadi. Makanya tidak pernah kita temukan narasi manapun di Quran sama hadis bahwa nggak ikhlas atau ria itu urusan nama meminta dan tidak meminta. Ada yang disebut membatalkan sedekah itu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia nggak percaya sama janji Allah. Justru kalau dia percaya sama janji Allah itu hebat. Ya cuman memang seperti bangunan yang belum jadi nih pemirsa. Kalau masih renovasi mah ya begitulah. Bentuknya berantakan ya. Berantakan. Kamu sedekah malam hari terus berharap nanti 7 anggota rumah kamu bakal dijamu. Terus kejadian enggak? Iya enggak kejadian. Terus kamu tidur lapar kan? Iya lapar. Besok nggak usah sedekah lagi. Salah kan? Salah. Dia jangan datang malam itu. Datangnya nanti 2 tahun kemudian ketika sudah menjelma menjadi warung-warung makan, baru dia bicara itu. Dulu 2 tahun yang lalu aku bersedekah, makanan satu-satunya yang ku makan itu ku kasih kepada orang lain. Sebab ku makan 7 orang pun tak cukup. Ternyata kami semua tidur dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar itulah kami berdoa kepada Allah, dan doa keadaan lapar itu diterima. Nah, masalahnya sekarang ada orang-orang yang datang ke kelompok orang-orang yang masih renovasi, under construction. Nah, udahlah kalau lagi direnovasi Bapak, udahlah. Mana kota sedekah motor jadi mobil? Mana? Ya ntar dulu dah bos, ente baru seminggu. Ya Allah, jadikan aku pemimpin di instansi ini gitu. Terus dia sedekahin cincin kawinnya, disedekahin kemudian motornya, disedekahin kemudian tabungannya. Yang terjadi malah dioper ke Indonesia bagian luar, perbatasan. Terus dia marah-marah. Mana ini? Saya minta jadi pimpinan di instansi saya kerja ini, malah dioper ke sana. Ternyata maksud Allah apa? Kamu jemputlah dulu istrimu di sana, karena ada istrimu di sana. Nanti kalau kau aku lantik sudah dengan istrimu. Nah, tapi kapan hikmah ini akan didapat? Nanti lah. Setelah dapat. Enggak sekarang. Kalau sekarang mah dia akan berdiri di barisan yang menuduh itu. Betul. Saya jadi saksi. Saya sedekah itu malah kelempar. Betul. Saya habis sedekah malah di PHK. Betul. Saya habis di sedekah malah kebakaran. Oh ya masih under construction. Terus bagaimana dengan saya? Ya saya terima. Ya nggak apa-apa.
Yang penting kita kapan disuruh makan pempeknya nih lah. Kopinya kopi mana kopi. Assalamualaikum kan penutup dulu saya. Ya. Baik teman-teman sekalian ya, mungkin itu dulu obrolan kita di on air-nya. Off air-nya akan lebih banyak lagi. Tabayun, tanya semua. Oke, assalamualaikum. Salam. Dulu. Oke. Mohon doa ya. Terima kasih. Maaf lahir batin. Saya Ustaz Hendra. Assalamualaikum.